Yo, welcome back fam, welcome back to the Kacung. Jadi, meskipun intro gue kayak gitu, gue hari ini gak mau bahas Cece lagi. Tenang, bakal ada waktunya gue bakal bahas Cece lagi. Tapi, today is not the day fam. Today is not the day. Jadi masih ada hari-hari berikutnya yang bakal gue bahas dia lagi. Jadi tenang saja, bagi kalian yang suka membahas Cece, akan ada waktunya. Jadi pada hari ini tuh gue pengen bahas tentang film Babysitter Killer Queen. Nah, jadi Babysitter Killer Queen ini baru keluar juga ya, kayak sekitar 2-3 minggu yang lalu, yaitu pada tanggal 10 September 2020 dan keluarnya itu Netflix. Jadi it's ya film Netflix gitu intinya. Dan ini tuh merupakan sequel dari film yang pertama yaitu Babysitter. Dan ini tuh set time-nya tuh kayak 2 tahun setelah kejadian itu. Dan di sini masih banyak cast-cast yang dulu main di film Babysitter pertama dan akhirnya sekarang ya main lagi, kayak misalnya Judah Lewis, dia jadi Cole-nya lagi, ada Belle Thorne, King Buck, Amanda Cerny, sama ada Emily Lin sebagai Melanie yang ya dulu yang kayak sempat hubungan itulah, yang pernah sampai ciuman waktu itu sama yang Cole itu karakternya si Melanie. Dan gue sih udah nonton dua-duanya ya, Babysitter pertama sama Babysitter kedua, tapi gue belum bikin review yang Babysitter pertama. Nanti ntar gue bikin sama aja ya kalau mungkin pada interested. Dan sekarang gue pengen review yang Babysitter Killer Queen dulu nih. Jadi ini kan sequelnya ya, jadi emang setnya 2 tahun setelah kejadian Babysitter pertama. Jadi sekarang Cole tuh udah SMA. Dan tapi gak ada yang percaya dia. Waktu itu kan dia sempat mau dibunuh sama babysitternya namanya B kan, yang diperankan oleh Samara Weaving. Dan di situ tuh gak ada yang percaya kalau dia itu sempat mau dibunuh sama babysitternya dan teman-temannya. Dan polisi pun gak bisa nemuin bukti apa-apa, badannya pada hilang, gak ada. Jadi kayak pada orang-orang yang di sekolah dia itu pada kira dia itu gila gitu loh, kayak gak jelas lah, kayak apa ya, halusinasi. Sampai akhirnya suatu saat dia pergi vacation sama Melanie dan teman-temannya ke Crystal Lake gitu, kayak party for the weekend gitu lah ya. Dan akhirnya si Melanie itu ternyata bagian dari blood cult itu, yang cult darah itulah ya, yang setan, pemuja setan itulah intinya. Dan ternyata orang-orang yang lain tuh pada hidup kembali, si King Buck gitu sebagai yang John, terus ada pokoknya kayak misalnya kayak Allison yang karakter lama itu yang mencoba bunuh si Cole itu pada hidup lagi. Dan akhirnya ya udah pengen coba bunuh si Cole lagi dong. Dan akhirnya ya sama aja, akhirnya si Cole sama nih satu cewek namanya Phoebe escape, akhirnya berhasil keluar dan akhirnya pada mati semuanya, nggak ada yang berhasil gitu. Akhirnya ya udah mereka selamat gitu. Inti ceritanya sama, tapi ada beberapa perbedaan ya tentunya. Jadi kayak menurut gue nih film sequelnya tuh ya oke lah menurut gue. Meskipun menurut gue lebih bagus yang pertama ya, Babysitter yang pertama dibanding Babysitter yang kedua ini yang Killer Queen. Dan menurut gue karena apa ya, kayak menurut gue elemen surprise-nya tuh jauh lebih dapat yang di pertama ketimbang di film ini. Kayak misalnya ya, lu kalau pertama tuh namanya kan Babysitter ya, benar ada babysitternya. Ini Samara Weaving-nya tuh dikeluarkan dari pemeran kayak utamanya. Sebenarnya pemeran utamanya kan si Cole ya, tapi kan kayak si Samara Weaving juga kan. Itu yang menurut gue sih Samara Weaving yang membuat di film tuh jauh lebih interesting, lebih ada energinya itu gara-gara ada Samara Weaving-nya. Dan di film itu Samara Weaving itu ditarik dan baru muncul tuh kayak sekitar 10 menit terakhir di film, dan itu cuma buat endingnya doang, terus udah gitu aja. Dan ya menurut gue kayak jadi hilang aja menurut gue, energi gak sedapat di film yang pertama. Tapi menurut gue di film juga apa ya, menurut gue kayak dia itu recycle kayak kesuksesan di film pertamanya. Ya menurut gue sih film pertamanya Babysitter tuh bagus ya, kayak menurut gue it's very enjoyable, kayak bagus, seru, dan enjoy aja, bisa lu enjoy nonton gitu lah. Dan menurut gue kayak ini cuman kayak di recycle gitu loh karakter-karakternya. Misalnya kayak ada Allison, Bella Thorne, itu tuh muncul-muncul lagi, padahal di film pertama tuh mereka udah mati semua. Tapi karena menurut gue kayak direktur tuh kayak mikir kayak apa ya, kayak wah yang di film pertama nih kayak wah sukses nih gitu kan, coba gue bikin lagi aja gitu deh. Dia pengen kayak jiplak aja gitu loh. Jadi menurut gue kayak karakternya ya udah sama lagi kayak gitu loh. Dan ya intinya pengen coba bunuh Cole lagi. Ya meskipun ada kayak plot twistnya sih di akhir-akhir, dan ternyata si B itu akhirnya baik gara-gara berubah. Karena di pertemuan terakhir bareng Cole-nya akhirnya dia berubah. Akhirnya dia bantuin Cole sama Phoebe. Akhirnya ya gara-gara itu mereka hidup. Jadi akhirnya yang lain teman-temannya Allison, Melanie semua pada meninggal. Dan akhirnya Phoebe ya akhirnya juga minum, terus akhirnya dia meninggal juga. Kayak dia berubah lah jadi baik intinya. Jadi a good babysitter. Tapi menurut gue yang bagus dari film ini kayak masih masih sama kayak di film pertama, yaitu lucu, masih ada lucunya. Kayak jokes-jokesnya gitu masih ada dan gue suka. Dan ada plot twistnya meskipun rada ketahuan ya kalau gue ya, maksudnya kayak
awalnya gue nggak tahu si Melanie tuh jahat juga pas dibunuh, dan tapi gue kayak udah punya perasaan nih kayaknya ada something wrong nih, dan ternyata bener si Melanie tuh ya bagian dari blood cult-nya sendiri yang ya udah akhirnya dia jahat. Gue kayak udah ketebak gitu lah ya. Tapi yang bagus tuh karena gue suka aja ya, bagi kalian lo semua yang suka pecinta film gori-gori yang kayak Final Destination gitu-gitulah ya, ini menurut gue oke lah ya, bagus karena emang bagus gitu loh, maksudnya mereka nggak setengah-setengah gitu loh, maksudnya kayak mau gori mau enggak, jadi mereka beneran kayak show kayak orang matinya gimana, kayak kepalanya copot gitu-gitu lah, maksudnya kayak beneran, jadi kayak oke lah gitu, menurut gue bagus. Dan itu aja sih kayak menurut gue ya, filmnya intinya enjoyable lah ya, kalau mau nonton ya silakan nontonnya di Netflix, sudah ada kok dari tanggal 10 September. Jadi kalau mau pada nonton have fun gabut gitu kan ya, it's an okay film lah, kayak lumayan enjoyable. Tapi menurut gua nggak sebagus film pertamanya yang Babysitter. Menurut gua elemen surprise-nya dan apanya ya, semuanya lebih dapet lah ya, alur ceritanya karena lebih fresh ya dibanding ini. Kayak ini sebenarnya cuma kayak lanjutin dong dan membuat cerita yang sebenarnya nggak sekompleks itu jadi kompleks banget. Nggak kompleks banget sih, tapi lebih kompleks aja. Kayak misalnya ada tuh cewek tiba-tiba pas kecelakaan ada flashbacknya, ternyata tuh si B ini yang diperankan oleh Samara Weaving tuh juga jadi babysitternya si Phoebe, dan akhirnya mereka kayak bertemu gimana, kayak ya intinya jadi kayak ada flashback gitu-gitulah. Terus akhirnya dia ketemu devilnya yang akhirnya membuat dia jadi kayak ya, make a pact with the devil gitu ya, jadi punya perjanjian sama iblis. Ya si iblis akhirnya ya udah begini, jadi lebih kompleks aja ceritanya dibanding yang pertama. Dan menurut gue yang pertama tuh udah bagus ya, menurut gue yang pertama jauh lebih bagus, nggak jauh lebih bagus tapi lebih bagus daripada yang kedua, Babysitter kedua. Dan ya udah sih segitu aja guys untuk hari ini. Bagi kalian yang mau nonton silakan nonton aja, dan kalau belum nonton yang pertama mending nonton yang pertama dulu supaya lebih masuk akal. Dan nanti kalau kalian mau ya gue bikin review yang pertama juga, gue bahas yang Babysitter yang pertama ya maybe minggu depan atau 2 minggu lagi gitu. Kalau ya tinggal request aja lah, santai. Gue nanti sama aja Kentut tinggal atur-atur, aste boy. Ya segitu aja. Bagi kalian yang suka dengan konten-konten seperti ini boleh di subscribe, like, dan juga di share. Oke, terima kasih guys, thank you very much. Salam The Kacungs, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.